Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sinta Puspitasari, NIM 1262122010818, Tadris Kimia kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resum dari acara oksidasi kemarin dengan judul Pengembangan Keterampilan Abad 21 dalam Pendidikan Kimia di Era Revolusi Industri 4.0. Ciri utama dari revolusi industri 4.0 adalah penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri. Perubahan di abad 21. Yang pertama, banyak informasi yang tersedia di mana saja dan dapat diakses kapan saja. Yang kedua, komputasi yang semakin cepat. Yang ketiga, otomasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin. Dan yang keempat, komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Berikut adalah keterampilan abad 21. Keterampilan apa saja sih yang diperlukan pada abad 21? Yaitu kerangka kerja P21 atau Partnership for 21st Century Learning, yang menggambarkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang harus dikuasai oleh industri untuk berhasil dalam pekerjaan dan kehidupan, yang kemudian ini lebih khususnya lagi yaitu pengetahuan, keterampilan khusus, keahlian, dan literasi. Keterampilan abad 21 mencakup 3 hal. Yang pertama adalah life and career skills, dan yang kedua learning and innovation skills, dan yang ketiga adalah information, media, and technology skills. Dalam life and career skills terdapat beberapa poin. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kedua, memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri. Yang ketiga, interaksi sosial dan antar budaya. Yang keempat, produktivitas dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, kepemimpinan dan tanggung jawab. Pada learning dan innovation skill terdapat 3 poin, yaitu berpikir kritis dan mengatasi masalah, kemudian komunikasi dan kolaborasi, dan yang terakhir kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, pada information, media, and technology skill terdapat 3 poin juga. Di antaranya adalah literasi informasi, literasi media, dan literasi ICL. Pada pembelajaran abad 21, peserta didik diarahkan untuk aktif dalam mencari tahu informasi. Kemudian peserta didik diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau menanya. Yang ketiga, peserta didik diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih menekankan pada kolaborasi dalam penyelesaian masalah. Berikut adalah mode pembelajaran dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama, proses penilaian terintegrasi dengan proses pembelajaran yang bersifat ongoing. Yang kedua, penilaian mengacu pada indikator dan tujuan pembelajaran menggunakan pertanyaan efektif, penilaian, dan refleksi diri, kemudian umpan balik. Dan yang ketiga, proses penilaian bertujuan untuk meningkatkan diri, mengembangkan HOTS, sikap, dan perilaku positif, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat, penilaian menitik beratkan pada kemampuan menetapkan C3, analisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Berikut terdapat 4 model penilaian dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah pendidik dapat memberikan permasalahan sebagai bahan diskusi dan penyelesaian masalah sehingga peserta didik dapat aktif berpikir. Yang kedua, kegiatan penilaian dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, observasi, praktikum, penyusunan laporan praktikum, serta penilaian diri sendiri. Dan yang ketiga, penilaian harus dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir,
terakhir, penilaian disertai juga dengan umpan balik yang mampu mengoreksi atau mengklarifikasi kesalahan peserta. Baik, tadi itu merupakan hasil resume dari acara oksidasi dengan materinya itu. Kemudian jika dikaitkan dengan kimia fisika, sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung antara materi oksidasi dengan kimia fisika. Namun di sini saya mencoba mengaitkan antara dua hal ini. Jika materi oksidasi itu dikaitkan dengan kimia fisika, mungkin kaitannya adalah terletak dengan bagaimana seorang guru atau dosen dapat memanfaatkan bagaimana perkembangan teknologi pada masa sekarang ini di masa 4.0 dengan kimia fisika, yaitu dapat menjelaskan lebih baik lagi tentang materi-materinya, dan mungkin mahasiswa atau muridnya dapat menangkap dengan lebih baik pembelajaran itu. Lalu selain hal itu, guru dan juga dosen dapat menggunakan model penilaian, model pembelajaran, dan lain hal itu seperti 3 skills tadi ke dalam kimia fisika atau pembelajaran kimia fisika, sehingga cakupannya bakal lebih baik. Sekiranya itu, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.